Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita semuanya masih diberi nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara miliaran penduduk yang ada di bumi ini, kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah memeluk agama yang paling diridhai oleh Allah, yaitu agama Islam. Dan di antara sekian banyak orang Islam, kita semuanya dipilih oleh Allah pagi hari ini, orang Islam yang masih memiliki keimanan yang luar biasa, sehingga perintah Allah untuk melaksanakan sholat subuh kita kerjakan. Tidak hanya kita kerjakan, tapi kita laksanakan juga dengan berjamaah. Semoga apa yang kita kerjakan pada pagi hari ini senantiasa dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah, sehingga nanti pahalanya bisa kita terima nanti di yaumul akhir. Bapak Ibu jamaah yang kami hormati, salam serta salawat malah senantiasa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita tunggu-tunggu syafaatnya nanti di yaumul akhir. Bapak Ibu jamaah yang kami hormati, tadi telah disampaikan oleh Ustadz siapa? Rosihin ya? Oleh beliau bahwa pada pagi hari ini ada tamu dari pimpinan wilayah Jawa Tengah. Bapak Ibu yang kami hormati, ini sudah kenal dengan saya atau belum Bapak Ibu? Belum, baru pertama kali ini berjumpa ya Bapak Ibu. Ya, kita kenalan terlebih dahulu. Nama saya itu Mustami. Mustami artinya apa Bapak Ibu? Pendengar. Jadi saya Mustami, asli saya itu asalnya dari kota Boyolali. Tapi saya tinggalnya bukan di kotanya Pak, tapi saya tinggalnya di pedesaannya. Karena setiap hari itu alhamdulillah keluarga besar saya itu pasti panen setiap hari. Karena usahanya apa? Nanam sayur-sayuran. Jadi tiap hari, tiap sore itu kita jual sayur hasil daripada di ladang. Bapak Ibu yang kami hormati, saya dari Boyolali, dan pada kesempatan saat ini alhamdulillah dari pimpinan wilayah Muhammadiyah, dari Majelis Tabligh itu ada program Bapak Ibu. Programnya apa? Adalah safari dakwah. Safari dakwah yang dilaksanakan oleh Majelis Tabligh pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Dan alhamdulillah kami yang dari Boyolali itu ditunjuk atau dipilih 3 orang utusan. Dari Solo 3 orang utusan. Jadi Solo dan Boyolali itu 6 orang utusan, ditambah dari Pekalongan dan ditambah dari pimpinan wilayah Jawa Tengah. Berarti saya bukan jajaran dari pimpinan wilayah Jawa Tengah, tapi saya jajaran dari pimpinan daerah Muhammadiyah Boyolali yang ditugaskan oleh pimpinan wilayah Jawa Tengah. Bapak Ibu yang kami hormati, yang selanjutnya pagi hari ini saya merasa luar biasa bahagianya Bapak Ibu. Merasa luar biasa bangganya karena telah ditakdirkan oleh Allah bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid yang sangat mulia ini. Karena apa? Tidak sembarang orang, dan alhamdulillah saya dipilih oleh Allah bisa silaturahmi dengan Bapak Ibu jamaah semuanya. Semoga pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini, dan kami yakin Bapak Ibu semuanya adalah orang-orang yang soleh dan solehah. Ketika kita bertemu orang-orang yang soleh dan solehah, insya Allah ketenangan hati dari saya itu semakin bertambah. Dan semoga pertemuan kita senantiasa mendapatkan ridho dan berkah barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan pagi hari ini biasanya ketika setelah sholat subuh ada kuliah subuhnya atau kultumnya Bapak Ibu? Enggak ada nggih, baru kali ini nggih.
Ramadan ini baru kali ini nggih. Berarti nanti nggak usah lama-lama nggih Bapak Ibu. Oh, iya. Mohon maaf kalau saya kan dari Solo, dari Boyolali, jadi biasanya katanya pakai nggih itu nggih. Kalau di sini juga sama Bapak Ibu. Nggih, sama. Alhamdulillah. Masih sama-sama Jawa Tengah. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan pagi hari ini saya tidak akan menyampaikan materi babakan tentang tafsir, tentang fikih dan lain sebagainya, karena di sini luar biasa orang-orang alim banyak sekali. Pada pagi hari ini saya insya Allah hanya akan bercerita saja nih Bapak Ibu, bercerita tentang dakwah, bercerita tentang Muhammadiyah, bercerita tentang apa yang saya alami di tempat kami. Bapak Ibu yang kami hormati, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Imran ayat yang ke-104. Kita semuanya insya Allah hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Bapak Ibu yang kami hormati, hendaklah ada di antara kamu segolongan orang-orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang apa Bapak Ibu? Beruntung. Bapak Ibu yang kami hormati, ini perintah Allah, anjuran, dan ini alhamdulillah dilaksanakan oleh pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau itu melihat kondisi di lingkungannya setelah belajar ilmu dari Arab Saudi, pulang melihat kondisi yang luar biasa, maka beliau berpikir bagaimana caranya mengeluarkan kebiasaan-kebiasaan jaliyah yang ada di Kauman Yogyakarta saat itu biar kembali kepada ajaran syariat Islam. Dipikir terus. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, akhirnya selang beberapa waktu Kiai Haji Ahmad Dahlan mendapatkan generasi yang luar biasa yang bisa dan mau mengikuti pengajian beliau. Pertanyaannya Bapak Ibu, yang mengikuti pengajian yang dilaksanakan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan itu adalah generasi muda atau generasi tua Bapak Ibu? Bapak Ibu yang pernah baca sejarah, yang mengikuti pengajiannya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu generasi muda atau generasi tua? Generasi muda. Generasi muda Bapak Ibu. Karena generasi muda ini pola pikirnya fresh, pola pikirnya sesuai dengan perkembangan zaman. Makanya yang mengikuti dakwah yang dilaksanakan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah generasi muda. Dan ternyata dari generasi muda yang ikut pengajian Kiai Haji Ahmad Dahlan itu nanti bisa mengembangkan dakwah-dakwah yang pernah dirumuskan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan ini pun juga terjadi pada zaman Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapakah yang mula-mula masuk agama Islam? Siapakah yang senantiasa ikut kajian pun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itu rata-rata generasi muda. Golongan yang tertua pertama kali masuk Islam namanya siapa Bapak Ibu? Pertama kali yang termasuk as-sabiqunal awwalun, yang pertama kali dari golongan tua, siapa namanya? Abu Bakar. Kita sebut dari golongan tua, padahal Abu Bakar dengan Nabi Muhammad itu selisihnya 2 tahun Bapak Ibu. Lebih tua atau lebih muda? Lebih muda daripada Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad saya itu tuh usia 40 tahun, berarti Abu Bakar usianya 38 tahun. Itu dalam sejarah dikatakan sebagai orang yang pertama kali masuk Islam dari golongan tua, padahal usianya 38 tahun. Lebih-lebih Ali bin Abi Thalib, adik ponakannya sendiri yang usianya baru 8 tahun. Artinya bagaimana Bapak Ibu? Ternyata orang-orang yang bisa menerima dakwah Islamiyah itu rata-rata ternyata dari golongan muda. Dan ternyata betul, dari kader-kader sahabat-sahabat yang muda Nabi besar kita Muhammad SAW itu lahirlah dai-dai yang luar biasa yang bisa mengembangkan terus Islamnya. Ketika Nabi Muhammad telah meninggal dunia, Islam terus berkembang di dunia saat itu. Umar bin Khattab otomatis lebih
muda, Utsman bin Affan lebih muda, apalagi tadi Ali bin Abi Thalib. Bapak Ibu yang kami hormati, ini penting. Karena apa? Ternyata penerus kita semuanya itu bukan orang tua kita. Penerus dakwah kita nanti bukan kakek kita, bukan seangkatan kita. Tapi siapa penerus dakwah kita di sini? Yaitu adalah generasi muda yang umurnya di bawah kita semuanya. Dan itu dilaksanakan pula pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Bapak Ibu yang kami hormati, saya juga kemarin berkomunikasi dengan beliau Ustadz Alim sama yang lainnya. Ternyata di sini pun juga pengkaderannya luar biasa. Luar biasa. Dan alhamdulillah ini juga kami praktekkan di tempat kami, Bapak Ibu. Saya itu aslinya Kecamatan Ngemplak, pindah ke Kecamatan Nogosari di Boyolali sana. Kecamatan Ngemplak saya tahun 2009, 2008, 2009 itu alhamdulillah aktif di Pemuda Muhammadiyah di Kecamatan Ngemplak. Tapi setelah saya pindah di Nogosari, ternyata kegiatan Pemuda Muhammadiyah pun tidak banyak saya jumpai. Ketika tahun 2016 saya diundang untuk mengikuti musyawarah ranting Muhammadiyah di desa kami Potronayan Nogosari Boyolali. Dan situ diputuskan, dihasilkan bahwa ketua rantingnya adalah si A, ketua ranting pemudanya adalah si B. Dan ketika rapat pembentukan kelengkapan pengurus dari pimpinan ranting pemuda disuruh datang untuk melengkapi pengurus, yang datang hanya 3 orang. Yang datang hanya 3 orang. Ketua terpilihnya tidak datang, Bapak Ibu. Ketua terpilih pemudanya tidak datang. Saya berpikir, nah ini gimana ini? Ketua ranting pemuda terpilih tidak datang ikut musyawarah, rapat kerja pembentukan kelengkapan penting, ini bagaimana? Akhirnya saya punya usulan, karena itu merupakan rapat resmi. Saya punya usulan, sebaiknya kelihatannya ketua ranting yang terpilih kurang berpotensi untuk menggerakkan kegiatan pemuda. Makanya saya usul di situ, karena saya saat itu orang baru, saya usul dengan 2 teman yang lainnya. Rapat kita hubungi si C Mas Adnan tadi. Dan alhamdulillah beliau bersedia. Saat itu beliau umurnya masih 25 tahun. Dan alhamdulillah Bapak Ibu yang kami hormati, di ranting Muhammadiyah Potronayan kami, alhamdulillah untuk kegiatan rantingnya juga sudah berjalan dengan baik. Tapi melihat dari sejarah Kiai Haji Ahmad Dahlan bagaimana cara mengembangkan dakwahnya, memprioritaskan dari generasi muda, maka saya pun juga berpikir bagaimana ranting Potronayan itu bisa terus nanti berkembang. Maka kita harus menggandeng, mengajak generasi muda untuk bisa masuk ke dalam ranting pemuda Muhammadiyah Potronayan saat itu. Dari 3 orang di situ. Akhirnya terpilih tadi Mas Anan. Kemudian kita membuat program. Programnya bagaimana? Ya kita harus sesuaikan dengan kebutuhan. Kita harus sesuaikan dengan kebiasaan, kesenangan, keinginan daripada generasi muda saat itu di sana. Di sana rata-rata senangnya apa, Bapak Ibu? Pemuda sekarang itu senangnya apa sekarang? Apa, Bapak Ibu? Futsal. Kita adakan futsal, Pak. Kemudian badminton, kita adakan badminton. Ada yang usul, Pak, touring Pak, sepeda motor kemana? Ke Jogja, kita adakan touring. Dulu ketika masa pandemi, Pak, sepeda santai, goes, kita adakan goes. Pak, camping, kita adakan camping. Itu kita laksanakan terus menerus selama kurang lebih 3 tahun, Bapak Ibu. 2016, 2017, 2018, 3 tahun terus menerus. Dan mereka belum kita masukkan ke dalam Pemuda Muhammadiyah Potronayan, belum. Hanya simpatisan saja, hanya pergerakan terus. Nah setelah itu baru mereka diminta, kalau sudah sering kegiatan seperti ini, kalau seandainya tahun 2019 kita adakan kajian pengajian bagaimana. Akhirnya teman-teman yang sering ikut goes, yang sering ikut camping, yang sering ikut touring, itu ternyata bersedia. Terkumpullah pemuda 10, 15 sampai 25 orang pemuda satu kelurahan, satu desa. Itu akhirnya terbentuk Pemuda Muhammadiyah Ranting Potronayan. Dan baru setelah 3 tahun kita laksanakan yang namanya kajian rutin 1 bulan sekali. Bapak Ibu yang kami hormati,
Ini luar biasa. Enggak, kacengnya sampun. Ini luar biasa. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, kenapa harus seperti itu? Artinya bagaimana penerus dakwah di sini itu nanti 10-20 tahun lagi adalah generasi muda kita. Generasi muda kita. Maka untuk itu Bapak Ibu yang kami hormati, insya Allah di sini juga sudah luar biasa kegiatan pemudanya, nggih, luar biasa nggih. Penjaringannya juga bisa nggih. Coba nanti bisa di di ATM-kan. Amati, tiru, modifikasi apa yang sudah saya kerjakan di sana. Alhamdulillah kegiatan pemuda sampai sekarang terus eksis, kajiannya 1 bulan sekali terus berjalan. Tapi ujug-ujug kita tidak langsung menyuruh pada teman-teman, Mas, ayo ikut pengajian, Mas, ikut pengajian, tidak langsung itu. Ternyata kita harus menunggu berapa tahun lagi, 3 tahun dulu baru kita mengadakan kajian untuk pemuda. Langkahnya tadi bagaimana seperti itu tadi. Alhamdulillah. Tapi saya juga matur sama yang sepuh-sepuh, yang ranting sepuh-sepuh, Pak, dan supaya nggait pemuda kita enaknya iuran, mau gues itu dananya 2 juta, ayo patungan. Ternyata teman-teman ranting bapak-bapak sudah bersedia. Yang penting mereka iuran, yang mengkoordinir saya. Ketika rapat dan sebagainya, kemarin ketika rapat pimpinan pemuda Muhammadiyah, ketika pergantian pengurus musran, pengen variasi yang baru, kita tempatkan di mana? Di Musola Langgar Kidul Kiai Haji Ahmad Dahlan, dari Boyolali ke sana. Musyawarah LPG, kemudian pergantian pengurus. Setelah pergantian pengurus terbentuk, akhirnya kita terus mampir dulu ke Parangtritis. Berarti intinya Parangtritis kali musyawarah ranting. Variasi Bapak Ibu. Kalau sekarang generasi muda ini kita samakan dengan kita yang 10 tahun, 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, itu sudah tidak zamannya Bapak Ibu. Kita harus sesuai dengan kondisi mereka saat ini, sukanya apa dan lain sebagainya. Insya Allah itu bisa mengena pada mindset pikiran mereka. Bapak Ibu yang kami hormati, di kampung saya juga alhamdulillah di Ramadan ini merupakan bulan istimewa. Kalau saya menyebutkan itu sebagai bulan pesantren Bapak Ibu, karena kegiatan di bulan Ramadan ini persis yang dilaksanakan di pondok-pondok pesantren. Betul nggih Bapak Ibu? Tempat kami yang softnya mungkin luhur itu cuma 1 baris, sekarang Ramadan bisa 3 baris. Maghrib itu mungkin hanya 3 baris, Ramadan sekarang bisa 5 baris. Mumpung semangat dan sebagainya, kita jadikan momentum Ramadan ini di tempat kami juga sama. Siapkan bagaimana kader-kader penerus takmir masjid di tempat kami. Bagaimana caranya? Setiap kultum habis ngisak sebelum tarweh itu kita tugasi siapa saja yang belum menikah, yang berhak menjadi petugas kultum. Artinya bagaimana? Memberi panggung yang sebesar-besarnya kepada kader-kader muda supaya latihan pidato, latihan berdakwah sebisanya. Insya Allah nanti lama-kelamaan kalau sudah banyak jam terbangnya, lama-kelamaan insya Allah bisa dan luwes. Ini dalam rangka memberi kepercayaan dan tempat kepada generasi muda tempat kami. Dan alhamdulillah sudah berlangsung puluhan tahun Pak di masjid kami. Dan hebat lagi di takmir tempat kami itu sebelum saya datang juga sudah seperti itu. Seperti khutbah Jumat juga sama. Setiap Jumat Legi, Jumat Pon, sini hitungannya juga sama seperti itu atau beda Pak? Juga menggunakan pon waki. Ya sama, tempat kami juga sama. 1 Jumat Pon itu tugasnya khotib Jumat itu 4 orang sampai 5 orang. Tapi dari kelompok itu, dari takmir mewajibkan 1 diantaranya harus wajib ada kader generasi mudanya, baik itu masih SMA ataupun sudah kuliah. Dilatih 1 kelompok itu piye carane bisa khutbah Jumat dan juga mempunyai bacaan bagus dalam bacaan Al-Quran, bisa menjadi imam. Dan alhamdulillah dari situ Bapak Ibu yang kami hormati, memberi kepercayaan yang luar biasa, memberi penghargaan yang luar biasa kepada kader muda. Insya Allah 10-20 tahun yang akan datang, 30 tahun yang akan datang, ketika kita sudah tidak ada, kita tidak semelang, kita tidak khawatir kalau nanti tidak ada penerusnya. Sudah ada. Siapa? Generasi muda yang sudah kita beri kepercayaannya. Bapak Ibu yang kami hormati.